Tuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberi kemudahan bisa berjalan menuju masjid yang mulia ini. Semoga perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita. Dan Rasulullah bersabda, man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu nuzulahu minal jannati kullama ghada aw raha. Barang siapa berangkat ke masjid di pagi hari atau sore hari, maka Allah persiapkan untuknya tempat tinggal di surga setiap pagi hari dan sore hari. Semoga kita termasuk yang Allah sediakan tempat tinggalnya di surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli bait beliau, keluarga dan seluruh para sahabat dan umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian masih tentang Al-Husain, dan mungkin ini insyaallah adalah pertemuan terakhir dari kisah Al-Husain di Teriang Gugur radhiyallahu anhu di padang Karbala. Kemarin terakhir sampai mana kita? Kemarin terakhir Kemarin terakhir adalah Rasulullah kemarin terakhir adalah Al-Husain radhiyallahu anhu. Beliau berada di Al-Qadisiyah. Kemudian di Al-Qadisiyah itu beliau mendapatkan surat dari siapa kemarin? Umar bin Mus'ab bin Umair yang mengabarkan bahwa Muslim bin Aqil berwasiat, dan wasiatnya Muslim bin Aqil adalah bahwa apa kemarin? Disuruh pulang, jangan meneruskan perjalanan ke Irak karena penduduk Irak telah khianat. Dan kemarin Al-Husain berbicara kepada keluarganya untuk kembali, sudah niat kembali. Tetapi anak-anaknya Muslim bin Aqil tidak mau, kan gitu kemarin ya. Karena ingin menuntut darah ayahnya yang terbunuh di tanah Irak. Kemudian di tempat itu pula nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Al-Hur bin Yazid At-Tamimi yang membawa pasukan 1000 orang ditugaskan oleh gubernur Kufah namanya Ubaidullah bin Ziyad, ya, bertemu dengan Al-Husain. Kemudian faqala lahul Hur, Al-Hur berkata, ila aina ya ibna binti Rasulillah, wahai cucu Rasulullah, Anda mau kemana? Dijawab sama Al-Husain radhiyallahu anhu, ilal Iraq, saya mau berangkat ke Irak. Maka Al-Hur berkata, fa inni amuruka an tarji'a wa alla yabtaliyani Allahu bika. Aku mohon Anda untuk kembali balik ke Mekah. Jangan sampai Allah memberikan bala, ujian, musibah kepadaku dengan berlawanan dengan dirimu. Irji min haitsu ataita, pulanglah sebagaimana engkau berangkat.
Au idhab ila Syam, atau berangkatlah ke negeri Syam bertemu dengan Yazid. La taqdam ilal Kufah, yang penting jangan berangkat ke Kufah. Pasti akan terjadi pertumpahan darah dan aku ngiman Anda gitu. Siapa namanya? Al-Khuri ngiman. Iman jangan ke sana. Pasti akan terjadi malapetaka. Fa abal Husainu dzalika thumma ja'ala al-Husainu yasiru jihatal Iraq. Husain tidak memperdulikan dan terus menuju Irak. Wa sara al-Hurr bin Yazid yu'akisuhu wa yamna'uhu. Maka Al-Hurr bin Yazid menghalang-halangi, menolak agar tidak pergi ke timur, yaitu ke arah Kufah. Sampai akhirnya Husain marah dan Husain berkata, "Ibta'id anni sakilatka ummuka." Jauhlah dariku, ibumu akan kehilangan dirimu. Celaka jadi ibumu. Doa jelek lah untuk ibunya Al-Hurr. Maka Al-Hurr berkata, "Wallahi law qalaha ghairuka minal Arab laqtasastu minhu wa min ummihi." Demi Allah, seandainya yang ngomong itu kepadaku orang Arab selain dirimu, niscaya aku akan balas hinaan tersebut kepadanya dan kepada ibundanya. Walakin madza aqulu wa ummuka sayyidatu nisa'il alamin. Tapi bagaimana aku membalasmu, ya, sedangkan ibumu adalah sebaik-baik wanita di alam semesta ini. Itu gak mau balas Al-Hurr karena ya tahulah, ngerti keutamaannya siapa? Al-Husain. Akhirnya Al-Husain sampai di tanah Karbala. Selesai ini kajian, ya. Usulul Husain ilal Karbala. Waqafal Husainu fi makanin yuqalu lahu Karbala. Husain sudah tiba di tempat namanya Karbala. Fasa'ala ma hadhihi. Husain berkata kepada orang-orang, "Ma hadhihi, ini tempat apa ini?" Maka orang-orang menjawab, "Karbala." Maka Husain menjawab, "Karbun wa balaun." Karbala itu singkatan. Karb artinya kesedihan, musibah, petaka. Bala, bala. Karbun wa bala, kesedihan dan musibah. Walamma wasala jaisu Umar bin Sa'ad wa adaduhu 4,000 kallamal Husaina wa amarahu an yadhhaba ma'ahu ilal Iraq haitsu Ubaidillah bin Ziyad fa'aba. Ketika sampai di tanah Karbala, datang pasukannya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, membawa pasukan sejumlah 4.000 orang. Kita tahu kemarin bahwa Umar bin Sa'ad adalah salah satu panglima di antara panglimanya Ziyad bin Ubaidillah bin Ziyad. Maka berkata kepada Al-Husain dan meminta Husain untuk bersamanya menuju Irak, bertemu langsung sama gubernur Irak, siapa namanya? Ubaidullah bin Ziyad. Enggak usah perang. Ayo tak ajak ketemu, berdialog saja dengan siapa? Ubaidullah bin Ziyad. Sebenarnya banyak yang iman Husain sebenarnya, ya. Walamma ra'a annal amra jiddun, Nabi Husain tidak mau. Ketika Husain enggak mau, ya, dan perkara yang semakin kritis ini, genting ini, maka qala Al-Husain kepada Umar bin Sa'ad. Jadi Umar bin Sa'ad ini masih ada kerabat kan, sama-sama apa? Quraisy. Sa'ad bin Abi Waqqas itu pamannya Nabi, biar antum tahu. Kholnya Nabi. Karena apa? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas itu satu marga sama ibunya Nabi. Halo? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ibunya Nabi sama, namanya siapa? Siti Aminah toh? Nah, Aminah itu satu marga sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya Nabi mengatakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu kholku, kholi. Apa artinya kholi? Paman dari pihak ibu. Nah, berarti kan kalau diurut-urut ya berarti antara Husain sama siapa? Sama Umar ya masih ada kerabat jauh lah gitu. Karena ini anaknya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan sama-sama Quraisynya kan gitu kan. Akhirnya sudah Anda jangan pergi kemana?
ke Kufah, pasti akan terjadi bencana. Ya, pasti akan terjadi apa? Bencana. Kalau jenengan mau, sudah saya antar saja ketemu gubernurnya. Ketika Husain melihat perkaranya ini pelik dan sudah ibarat benang sudah bundeli, ya gitu ya, ruwet, sulit dia apa? Urai. Akhirnya baru tanazul nih. Siapa yang tanazul? Husain. Husain sudah tahu ini kayaknya gak bisa diteruskan, bahaya ini. Akhirnya Husain menyampaikan 3 opsi. Inni ukhayyiruka baina salasati umurin fakhtar minha ma syi'ta. Kata Husain, wis gini aja ya Umar bin Sa'ad. Aku akan ngasih engkau 3 opsi, tapi aku gak mau opsimu. Aku gak mau ketemu siapa tadi? Ubaidullah bin Ziyad. Ngapain aku ketemu Ubaidullah bin Ziyad? Aku punya 3 opsi. Terserah kamu pilih yang mana. Kata Umar mulai senang ini. Kenapa senang? Karena sudah mulai menurunkan diri. Enggak meninggi terus si Husain ini. Sudah mau meredakan diri, cuman ngasih 3 tawaran. Kan gitu kan? Maka kata Umar, "Mahia, apa 3 tawaran itu wahai cucu Rasul?" Yang pertama, antada'ani arji. Sudah, biarkan aku tak kembali ke Mekah saja. Yang pertama ini, aku akan kembali kemana? Ke Mekah. Pilihan yang kedua, azhabu ila saghrin min thuhuril muslimin. Atau yang kedua, aku akan pergi ke daerah perbatasan musuh, aku berjihad bersama kaum muslimin di sana. Kan yang jadi khalifah siapa ini? Yazid. Betul. Mau enggak mau Yazid. Mau sudah dibaiat. Mau enggak mau. Betul apa enggak? Otomatis kan ada negara Islam nih, bisa dipahami. Dan punya perbatasan, punya wilayah, ada pasukan Islam, ada gubernur, ada menteri, ada panglima, betul? Dan ada perbatasan negeri dengan negeri kafir, bisa dipahami? Maka kata Husain, sudah, aku tak pergi ke salah satu perbatasan apa? Kaum muslimin, aku akan jihad di sana. Yang nomor 3, perhatikan. Yang nomor 3, au adhabu ila Yazid hatta adha ayati fi yadihi bisyam. Atau pilihan yang nomor 3, aku ke Syam saja. Aku akan bertemu dengan siapa? Yazid langsung dan meletakkan tanganku di tangannya. Artinya apa? Baik. 3-tiganya baik enggak? Baik semua, enggak ada yang jelek. 3-tiganya baik. Senang Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas senang. Karena 3-tiganya ini zen, enggak ada jeleknya, sudah bagus sudah ini. Qala Umar bin Sa'ad berkata, "Na'am, wah, betul, bagus ini. Arsil anta ila Yazid wa ursil ana ila Ubaidillah bin Ziyad." Wis gini aja, mohon panjenengan wahai cucu Rasul nyurati Yazid langsung biar enggak ada miskomunikasi lagi, biar enggak ada nandur madza yakunu fil amr. Setelah itu kita tunggu bagaimana kondisi berikutnya. Yang jelas, yang penting paling enggak, sing penting Husain tidak kemana? Tidak ke Kufah. Wisiku sudah senang sudah. Falam yursil al-Husainu ila Yazid. Tapi Husain enggak kirim surat apapun ke Yazid. Wa arsala Umar bin Sa'ad ila Ubaidillah bin Ziyad. Sedangkan Umar bin Sa'ad kirim surat ke Ubaidullah bin Ziyad. Kirim surat ke Ubaidullah bin Ziyad yang inti, gubernurku, ini alhamdulillah Husain sudah reda, beliau punya 3 opsi, kan gitu kan? 1, berangkat kembali ke Mekah. 2, berjihad di perbatasan kaum muslimin, berjaga-jaga di sana, dan itu pahalanya besar, namanya ribat. Yang nomor 3, akan disampaikanlah sama Umar ini kepada Ubaidullah bin Ziyad. Wa anal Husaina yaqulu ukhayyirukum baina hadhihi thalathil umur. Dan Husain mengatakan ada 3 opsi yang tadi itu. Perhatikan. Radhiya ibnu Ziyad. Mana radhiya? Ridho. Radhiya ibnu Ziyad. Ibnu Ziyad ridho, setuju, legowo. Wahidatin yakhtarul Hasan. Kata Ubaidullah bin Ziyad, wis apapun yang dipilih Husain zen, sudah terserah, monggo. Kata Ubaidullah bin Ziyad. Wa kana inda Ubaidillah bin Ziyad rajulun yuqalu Syamir bin Dzil Jausyan. Tapi
Ubaidullah bin Ziyad ini punya penasihat yang jahat, khabis. Ya, namanya Syamir bin Dzil Jausan. Ini orang yang di antara yang sangat busuk dan terlibat langsung dalam pembunuhan siapa? Al-Husain radhiyallahu anhu wa ardah. Sebenarnya Ubaidullah bin Ziyad sudah legowo enggak tadi? Sudah. Ketika dikasih kabar sama Umar bin Sa'ad. Tapi berhubung ada pembisik yang jahat, namanya Syamir bin Dzil Jausan. Syamir bin Dzil Jausan ini minal muqarrabin, termasuk orang dekat, pembisik, penasehat, ya, miliknya Ubaidullah bin Ziyad, penasihat politiknya. Faqala, orang jahat ini, Syamir berkata, la, wallahi kata yanzila ala hukmi. Tidak boleh ini. Harusnya nggak ada opsi-opsi. Harusnya dia mau tidak mau harus tunduk kepada hukummu. Bukan Yazid, bukan kembali Mekah, bukan jihad. Harusnya satu pilihan, yaitu tunduk kepada hukum. Jangan sampai perkara ini sampai ke Yazid langsung. Berarti Anda nggak pecus di sini. Paham nggak? Bisa dipahami ya? Kalau perkara ini sampai ke Yazid, artinya Anda nggak bisa menghandle, kan gitu kan? Gampangnya kan gitu. Di mana-mana kan gitu, Pak. Tingkatannya kan gitu. Ono masalah di Sidotopo ya di Ampel ya diselesaikan oleh pihak yang ada di sini. Tidak perlu sampai ke pusat, kan gitu kan logikanya. Bisa dipahami ya? Nah, gara-gara dibisiki gitu, faktar Ubaidullah setuju dengan omongannya pembisiknya ini. Oh, bener juga omonganmu ini. Lapo nang ya situ. Kok aku gak pecus ngurusi masalah iki. Bisa dipahami ya? Akhirnya na'am hatta yanzil ala hukmi. Benar ini omongannya ini. Hei Umar bin Sa'ad, tidak ada opsi-opsi. Tidak ada apa? Opsi-opsi. Opsinya adalah saya yang menentukan, saya penguasa di sini kok. Bisa dipahami ya? Termakan, tertipu oleh penasihat tersebut. Padahal sebenarnya Ubaidullah sudah legowo tadi asalnya. Faqama Ubaidullah bin Ziyad bi irsali Syamir bin Dzil Jausan, karena Syamir bin Dzil Jausan ini biasa kan dalam dunia militer itu kan sikut penyikut kan biasa. Syamir bin Dzil Jausan ini, perhatikan saya, dia ini hasad kepada Umar bin Sa'ad. Kan biasa dalam dunia militer itu jatuhkan rivalnya supaya dianya naik. Paham enggak maksudnya? Nah, faqama Ubaidullah bin Ziyad bi irsali Syamir bin Dzil. Akhirnya Syamir bin Dzil Jausan dikiring. Idhab hatta yanzil ala hukmi. Hei kamu Syamir, saya tunjuk kamu jadi panglima baru. Datangi itu Husain sampai dia tunduk kepada hukumku. Tidak boleh ada opsi 3. Opsinya coba 1. Paham? Bahwa opsi 1 itu bukan opsinya Husain sama sekali, betul? Nah, fa in radiya Umar bin Sa'ad, kalau Umar bin Sa'ad ridho, oke. Kalau enggak ridho, engkau gantikan tempatnya dia, posisinya dia. Paham enggak? Padahal Umar bin Sa'ad sudah senang dengan apa? 3 opsi itu. Kamu saya berangkatkan ke sana, kalau ketemu Umar katakan kepada dia, ridho enggak dengan omongannya siapa tadi? Ubaidullah. Kalau enggak ridho minggir, digantikan siapa? Syamir bin Dzil Jausan. Wa kana Ibnu Ziyad qad jahaza Umar bin Sa'ad bi 4,000 yadhabu bihim ila Roy. Akhirnya dirotasi, dimutasi apa rotasi? Dimutasi. Umar bin Sa'ad dimutasi, dikirim ke daerah lain, Roy. Daerah ya sana Irak atau Iran sana. Faqala iqdi amrul Husain thumma idhab ila Roy. Selesaikan urusannya Husain, pergilah ke Roy. Ke Roy ya. Ke Roy. Wa kana qad wa'adu bi ulati Roy, karena memang Umar bin Sa'ad ini dipromosikan, diproyeksikan untuk menjadi gubernur di Roy. Terus jabatannya tadi diganti siapa? Syamir bin Dzil Jausan. Fa kharaja Syamir bin Dzil Jausan wa wasala al-khabaru lil Husain. Kabar ini sampai ke Husain bahwa Ubaidullah bin Ziyad gak setuju dengan 3 opsinya. Bahkan memerintahkan panglima barunya siapa namanya? Syamir bin Dzil Jausan untuk menuju Husain. Husain sudah dengar itu. Wa annahu la budda an yanzil ala hukmi Ubaidillah bin Ziyad, dan harus ikut
Ya, aturannya Ubaidullah bin Ziyad enggak boleh ada 3 opsi. Harus ikut opsinya siapa? Ubaidullah bin Ziyad. Farafadha, Husain enggak mau. Kenapa aku urusan sama Ubaidullah bin Ziyad? La wallahi la anzilu ala hukmi Ubaidillah bin Ziyad abada. Demi Allah, aku enggak akan mau tunduk di bawah aturannya Ubaidullah bin Ziyad. Gampangannya gini kan. Sama gubernur, sama khalifah lah, aku kurang setuju sama siapa? Gubernurnya. Adna martab, lebih apa? Lebih rendah levelnya. Wong aku aja sama Yazid tak ewangi-ewangi aku pergi dari Mekah, dari Madinah, kan gitu ceritanya kan. Pertama kan di Madinah ini, pertemuan awal loh. Di Madinah datang pasukannya Damaskus, minta baiatnya Abdullah bin Zubair, dan minta baiatnya Zaid Husain. Kan tapi keduanya kan pergi kemana? Ke Mekah. Bisa dipahami ya? Kalau sama ya jadi nggak mau baiat kok sama siapa? Gubernur lah. Urusan apa aku sama gubernur? Gitu loh maksudnya. Al-Husainu yudzakiru jais al-Kufa billah. Wah, bertemulah 2 pasukan. Sudah ketemu ini pasukannya Kufa, Irak, sama pasukannya Al-Husain. Wa kana adadul ladina ma'al Husain 72 farisan. Yang bersama Husain adalah 72 orang. 72 daldil. Ngerti daldil? Yasmai kuda. Farisan penunggang kuda. Wa jaisul Kufa, adapun pasukannya Kufa 5,000. 5.000 lawan 70. Ya memang Husain ini kan sebenarnya nggak ingin perang. Dia ini bawa keluarga besarnya, rombongan kuat di semua ahli bait itu. Tujuannya dibawa Kufa, di Kufa dapat perlindungan orang Kufa, kan gitu ceritanya nih. Ternyata orang Kufa apa? Khianat, satu pun gak ada yang keluar. Padahal sing nyurati berapa orang kemarin? Suratnya berapa kali? 500 surat. Itu kan mewakili tokoh-tokoh masyarakat. Habis sampai situ tidak ada satu pun orang yang keluar nolong Husain. Dan gak ada orang Syam terlibat. Paham saya? Ya, ini murni urusannya orang Kufa sama orang Husain. Mereka sendiri yang nyuruh datang, mereka sendiri yang khianat. Ya, perhatikan. Walamma tawaqafal fariqani qala al-Husain li Jais ibn Ziyad. Ketika 2 pasukan bertemu, 70 melawan 5.000, maka Husain pidato ke pasukannya Kufah. Raji'u anfusakum, koreksilah diri kalian. Hasibuha, introspeksilah diri kalian. Hal yasluhu lakum qitalu mithli, apakah layak orang-orang kalian ini memerangi aku, cucu Rasulullah? Wa ana ibnu binti nabiyikum, aku adalah putra dari putrinya nabi kalian. Walaysa ala wajil ard ibnu binti nabiyin ghairi, dan di muka bumi ini sudah tidak ada lagi putra dari putrinya nabi kecuali aku saja. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li wa li akhi, tidakkah kalian ingat dulu Rasulullah berkata untukku dan untuk kakakku, siapa? Al-Hasan. Hadzani sayyida syababi ahlil jannah, 2 bocah ini nanti akan menjadi pemimpinnya para pemuda ahli surga. Tidakkah kalian ingat itu? Dinasihati. Wa sara yahusum ala tarki amri Abdullah bin Ziyad wal indimam ilaihi, dinasihati supaya mereka itu menjauh, meninggalkan Ubaidullah bin Ziyad dan gabung ke siapa? Al-Husain. Akhirnya berhasil, Pak. Wandamma, akhirnya ada yang lepas. Istilahnya apa itu, Pak? Kayak dulu tentara India yang dikirim ke Surabaya. Apa? Bukan namanya. Kalau Gurga aku tahu. Enggak. Mereka ternyata yang dikirim itu Muslim. Tentara-tentara India yang dikirim ke Surabaya itu ada yang Muslim. Karena mereka kan dijajah Inggris kan. Ya namanya dijajah Inggris, ada yang daftar jadi ya jenenge Inggris ireng ngono lho. Ana Londo ireng ya ana Inggris ireng ngono lho. Lah Inggris ireng sing dikirim nang gone Surabaya ini ada yang Muslim. Ketika merangi orang Surabaya, ternyata Surabayanya Allahu Akbar loh, pada Islami iki. Akhirnya apa jenenge, Pak? Deserse.
Apa ya? Disersi. Membelot ke pasukan musuh itu loh. Nah, akhirnya keluar dari rombongannya siapa tadi? Ubaidullah bin Ziyad dengan tokohnya siapa? Syamir bin keluar dari mereka. Berapa kira-kira jumlahnya? 30 orang. Ya lumayan dari 14. Tak kira 1000 tadi. Ternyata salah sunnah. Cuma 30 Pak. Dari 50 orang itu 50. 5.000 itu setelah dinasihati ada yang tobat keluar dari pasukannya Ubaidillah bin Ziyad. Jumlahnya 30 orang. Tok. Di antaranya Al-Hur bin Yazid. Di antaranya yang keluar Al-Hur bin Yazid yang komandan tadi loh. Yang membawa 1000 pasukan yang dimarahi sama Husain. Kemudian bagaimana aku membalasmu sedangkan dirimu itu cucu Nabi, ibumu itu putrinya Nabi. Masih ingat kan? Yang tadi itu dia. Maka pasukannya Al-Hur bingung dulu kok komandanku berangkat elok sana. Wa kana qaid muqaddimah Jaysh Ubaidillah bin Ziyad, padahal Al-Hur bin Yazid ini adalah panglima peleton atau komandan dari pasukannya Jaysh bin Ubaidillah bin Ziyad. Wa qila lil Hur bin Yazid, pasukannya bingung dan pasukannya ngomong, "Anta jita ma'ana do, panjenengan bersama kami, panjenengan pemimpin kami." Amirul Muqaddimah, pemimpin yang paling depan, Muqaddimah artinya yang awal-awal. Wal anta tabilal khusus, kok sekarang Anda masalah melakukan diserse, pindah ke pasukannya musuh. Ya udah. Qala, perhatikan. Jawabannya siapa ini? Al-Hur berkata, "Waihakum, wallahi inni ukhayyiru nafsi bainal jannati wan nar." Demi Allah, aku ikut kata hatiku. Demi Allah, celaka kalian ini. Sesungguhnya aku memberi pilihan kepada diriku sendiri antara surga dan neraka. Tentu aku milih surga. Kenapa aku milih neraka? Sama dengan perkara ini. Wallahi la akhtaru alal jannah walau qutti'tu wa ukhrijtu. Demi Allah, aku tidak akan milih selain surga. Meskipun aku dipotong tubuhku, dibakar tubuhku, aku tetap ikut Husain. Nah, akhirnya Al-Hur pindah ke pasukannya Husain, bela Husain. Ya. Wa ba'da dzalika shalla al-Husainu adh-dhuhra wal 'asra min yaumil khamis. Kemudian pada waktu itu Husain salat duhur dan salat asar pada hari Kamis. Shalla bil fariqaini bi Jaysh Ubaidillah bin Ziyad wa bil ladina ma'ahu. Ya salat bareng semuanya. Ya perang-perang tapi waktunya salat jamaah bareng. 5.000 orang sama berapa tadi? 70 ditambah 30 berapa? 100. Jumlahnya total berarti 5.000. Ya tetap 5.070. Ya. Betul tak? Wa kana qala lahum, maka Husain berkata kepada mereka, minkum imam wa minna imam. Wes pasukannya Yazid dua imam dewe di sana, pasukannya Ziyad Ubaidullah bin Ziyad punya imam di sana, saya tak ngimami kelompokku sendiri. Kalau mereka enggak mau, ini kesempatan diimami cucunya Nabi. Loh, mereka tahu itu, mereka tidak. Yang namanya prajurit itu yang kadang-kadang ada yang enggak bisa menolak perintah apa? Atas. Mereka tahu keutamanya Husain. La bal nusalli khalfaka, tidak, kami solat di belakangmu. Urusan perang nanti, tapi urusan solat mumpung ya diimami cucunya siapa? Rasul. Nusalli khalfaka, kami solat di belakangmu. Fasallau khalfal Husain duhra wal asra. Akhirnya mereka solat di belakang Al Husain duhur dan asar. Berarti jamak ya? Karena iya jamak. Falamma qaruba waqtul maghrib, ketika waktu hampir maghrib, taqaddamu bi khuyulim nakhwal Husain wa kana Husain muhtabiyan bi sayf falamma ra'ahum wa kana qad nama qala faqala innahum taqaddamu qal idhabu ilaihim faqallamuhum wa qulu lahum madza yuridun. Ya, mereka sudah mulai bergerak. Mulai sudah ini habis maghrib, persiapan besok perang terakhir. Ya. Fadaba isruna farisan minhum Al-Abbas bin Ali bin Abi Thalib akhul Husain faqallamuhum wa sa'aluhum. Akhirnya Al-Husain ngutus Abbas bin Ali bin Abi Thalib. Siapa berarti? Saudaranya Husain. Abbas bin Ali. Ali itu punya anak banyak, Pak. Karena wanita yang dinikahi Ali tidak hanya siapa? Fatimah. Maka berangkatlah 20 orang, diantaranya Abbas bin Ali bin Abi Thalib. Mereka saudaranya Al-Husain. Aku Husain, tapi mungkin beda emak. Bisa dipahami ya?
Fakallamuhum wasalum qalu imma an yanzil ala hukmi Ubaidillah bin Ziyad imma an yuqatal. Wah, terjadi negosiasi apa sih? Ya, terjadi dua kubu bertemu gitu. Intinya itu tunduk dengan aturan dan permainannya Ubaidullah bin Ziyad. Kalau tidak besok kita perang. Bes kita kasih kesempatan lagi nih. Kalau hatta nukhbiru Aba Abdillah. Ya sudah kalau gitu kami kabarkan dulu ke Abu Abdillah. Siapa Abu Abdillah? Al-Husain. Orang Syiah akan serangan ya Aba Abdillah, itu maksudnya Al-Husain. Al-Husain itu radhiyallahu anhu, beliau itu kunyahnya adalah apa? Abu Abdillah. Faraja'u ila Al-Husain. 20 orang ini balik ke Husain ngasih kabar. Maka Husain berkata, katakan ke mereka, amhiluna hadil laila wa hudan nukhbirukum. Berikan kami tangguh malam ini. Biarkan malam ini kita merenung, mikir, istikharah, lah besok itu jawabannya. Wa nukhbirukum hatta usolli li rabbi, sampai aku salat dulu istikharah kepada Tuhanku. Fa inni uhibbu an usolli li rabbi tabaraka taala. Biarkan kami malam ini salat dulu, minta ampun sama Allah. Kemudian besoknya lah ini penentuan, hari yang paling terakhir ini. Yaitu terjadilah peristiwa namanya peristiwa Al-Attof. Attof, alif lam to fa. Attof. Ini terjadi pada tahun 61 Hijriah, tragedi berdarah. 61 Hijriah. Fi subahi yaumil Jumat, dan itu hari Jumat. Dan itu hari apa? Pada subuh atau pagi hari Jumat, syabbal qitalu bainal fariqaini lamma rafatul Husainu an yasta'sira li Ubaidillah. Karena tetap Husain bersikukuh enggak mau tunduk dengan aturan siapa? Ubaidullah bin Ziyad. Ya, enggak mau dua bertemu. Wa ra'a ashabul Husain annahum la taqata lahum bi hadzal jaiz. Pasukannya Husain sudah tahu enggak mungkin kita menang. Pasti kalah, pasti mati sudah habis. Ya. Wa sarahamum al-wahid al-maut baina di al-Husain bin Ali. Ya, mereka yang bersama Husain pengennya adalah mati membela Husain. Fa asbahu yamutuna baina yadil Husain al-wahidil wal akhar hatta fanau jami'an. Maka terjadi perang, yang satu membela Husain jatuh mati, membela Husain jatuh mati. Yang 30 orang tadi bela Husain mati, mati semuanya. Wahid ba'dal wahid. Ya, yamutuna baina yadil Husain, terbunuh satu, gugur satu, gugur satu, gugur satu. Ya, walam yabqa minhum illa Husain. Habis 70-100 habis, dibunuh semuanya. Ya, kecuali Husain bin Ali Daldil tok, satu orang tok, sama putranya Ali karena sakit. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Wa baqiyal Husainu ba'da dzalika naharon tawilan. Tapi perang ini berlanjut dari pagi sampai siang sampai sore, tidak ada yang berani bunuh Husain. Pasukan yang 5.000 itu mau bunuh, ojo sampai aku mati ini gitu. Bingung ini tok kalau sing wani mateni. Ya. Wa baqiyal Husainu ba'da naharon tawilan, sampai siang yang panjang Husain masih tidak ada yang bunuh Husain. La yakdumu ali ahadun hatta yarji' la yuridu an yubtala biqatli. Tidak ada satupun prajurit yang berani membunuh Husain. Tidak ada yang berani, karena khawatir dia tercatat sejarah yang membunuh. Dari yang berani. Artinya tahu, mereka hatinya tahu. Wastamaru hadzal amr hatta ja'a Syamir bin Diljausan. Sampai sore hari tidak ada yang bunuh Husain. Maka komandannya yang jahat tadi namanya siapa? Syamir bin Diljausan datang. Ya ini genderuwonya ya dia ini. Ya, Syamir bin Diljausan fasaha bin nas, dia teriak, sakilatkum celaka kalian, segera kepung, bunuh dia. Ya, faja'u, akhirnya dikepung Husain. Fasara yajulu bainum bisayf hatta qatala minhum man qatala. Maka semua berani maju, ditebas sama Husain, ditebas sama Husain seperti singa Husain dalam ini. Nurun dari bapaknya kan pemberani. Lakinnal kasrata tahlibus syaja'ah. Meskipun sehebat-hebatnya orang, kita tetap kalah dengan jumlah yang sangat banyak. Fasoha bim, karena tetap tidak ada yang bunuh, sekedar ngepung-ngepung tok, ini gak ada yang mau berani maju. Akhirnya langsung turun tangan langsung. Syamir datang. Waihakum, celaka kalian. Ngenteni opo awakmu kabeh iki? Madza tantadirun?
Apa yang kalian tunggu ini? Langsung dia menuju Husain, mengambil pedangnya, dan langsung dia yang nebas itu Husain. Qatalahullah fid dunya wal akhirah. La'anahullah. Walladhi basara qatlal Husain Sinan bin Anas an-Nakhai. Di antara yang ikut faqaddamu ilal Husain faqataluhu. Akhirnya dia datang ke Husain, saya ralat tadi. Dia datang ke Husain, akhirnya semua prajurit langsung terjun. Dan orang yang pertama, saya ralat tadi ya, walladhi basara, yang langsung membunuh adalah Sinan bin Anas an-Nakhai. Sinan bin Anas. Orang mana? Orang Syam apa orang Kufa? Orang Kufa. Mungkin dulu zamannya Ali perang apa? Perang Siffin. Ya dia bapaknya, pamannya belani Ali padahal. Paham gak maksudnya? Orang-orang yang terlibat dalam pasukannya Ubaidullah bin Ziyad itu waktu perang apa? Perang Siffin. Itu mereka sama Ali loh, bukan sama Muawiyah. Bisa dipahami gak maksud saya? Jadi berkhianat mereka ini. Ya, waladhi basyara qatlal Husain, yang membunuh langsung ini ya. Jadi tadi itu hanya memprovokasi sahabat Syamir bin Diljausan ini ya. Kemudian dia turun, ayo cepetan, langsung keluarlah orang namanya Sinan bin Anas an-Nakhai. Wa hazza ra'sahu, dia inilah yang memenggal kepalanya Husain. Wakila, perhatikan, wakila, dan sebagian mengatakan Syamir itu sendiri dah yang apa? Jadi khilaf para ulama, ada yang mengatakan apa tadi? Sinan bin Anas an-Nakhai, ada yang mengatakan dia siapa? Syamir sini. Qabbahahumullah, semoga Allah memburukkan keduanya. Wa ba'da an qutilal Husain khumila ra'su ila Ubaidillah fi Kufah. Semoga Allah meridai Al-Husain dan memburukkan orang-orang yang membunuhnya. Ahlus Sunnah mencintai Ahli Bait. Para sahabat juga sedih dengan wafatnya siapa? Husain. Sedih semuanya. Anaknya Umar, Abdullah bin Umar. Bagaimana mereka membenci Umar? Wong Umar sama Ahli Bait aja. Ya. Peristiwa ini kenapa yang jadi sasaran kok sahabat oleh orang Syiah? Husain terbunuh oleh pasukannya Ubaidullah bin Ziyad. Tapi yang dilaknat para sahabat. Lupa ya apa sih orang Syiah itu? Padahal ketika Husain berangkat kemana? Ke Kufah, yang apa jenis? Yang mencegah untuk gak ke Husain, tidak ke Kufah siapa? Para sahabat. Ya, karena mereka alasan dulu datuk kami dibunuh. Ya sing bunuh sapa? Dudu Ahlus Sunnah, Mas. Nah gitu ya. Wa ba'da an qutila al-Husain khumila ra'su ila Ubaidillah fil Kufah. Ketika Husain radhiyallahu anhu, semoga Allah menempatkan beliau di surga, dan Allah sudah mengatakan itu bahwa Hasan Husain menjadi pimpinan para pemuda ahli surga, dan kita iman itu, kita iman Ahlus Sunnah mengimani itu. Ahli Sunnah mencintai Ahlul Bait, ya. Wa ba'da an qutila al-Husain khumila ra'su ila Ubaidillah fil Kufah. Kepalanya dibawa ke mana? Ke Kufah. Zaman dulu biasa begitu. Ya, zaman dulu begitu. Ya Romawi, ya Persia, ya apalagi orang jahat ini. Ya kepalanya diambil. Kalau menurut Islam kan enggak boleh dimutilasi ya. Ya kalau sudah ya sudah kan gitu. Ini enggak dibawa ke mana tadi? Ke Kufah. Faja'ala yang kutubihi biqadibin kana ma'ahu yudkhilu fi mahdi. Kepalanya Husain diapakan? Diutik-utik sama kayu begini, dimasuk-masukkan ke mulutnya sama Ubaidullah. Wa yaqulu in kana la hasanus sahr. Bagus sekali ini apa? Wajahnya orang ini itu nyari. Kebetulan di situ ada Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik itu? Sahabat Nabi. Anas bin Malik termasuk sahabat Nabi yang terakhir wafatnya. Wa qala wallahi la asu wa annaka laqad ra'aitu Rasulullah yuqabbilu mawdi'a qadibika min fi. Demi Allah, ya artinya kamu enggak boleh ditegas sama siapa? Anas. Wallahi aku dulu melihat Rasulullah itu mencium yang kayu yang kau letakkan di tempatnya dia itu. Qala Ibrahim an-Nakhai, "Lau kuntu fi man qatala al-Husain thumma udkhiltul jannah istahyaitu an amurra 'ala an-nabi fayundura fi wajhi." Kata Ibrahim an-Nakhai, satu marga sama yang bunuh tadi. Tapi bukan karena marga ya sama ada orang baik, ada orang. Ibrahim an-Nakhai termasuk tabi'in. Ibrahim an-Nakhai mengatakan, seandainya aku terlibat dalam pembunuhan Husain, kemudian aku di akhirat dimasukkan Allah ke surga, maka aku malu ketemu Rasulullah SAW.
"Lau kuntu fi man qatala," seandainya aku termasuk orang yang membunuh Husain, kemudian aku dimasukkan ke surga, istahyaitu. Apakah orang yang terlibat dalam pembunuhan Husain itu pasti masuk neraka? Ya enggak juga, karena mereka masih muslim. Bisa saja mereka tobat setelah itu. Kan enggak mungkin, namanya orang banyak kan? Ya, mungkin sih enggak tobat ya bisa masuk neraka. Tapi kan bagi yang tobat, ya Allah maafkan. Kan bisa saja kalau orang tobat dimaafkan Allah. Betul? Makanya kata Ibrahim An-Nakhai, "Lau kuntu fi man qatala al-Husain, tsumma udkhiltul jannata istahyaitu." Sekiranya seandainya aku termasuk orang yang terlibat dalam pembunuhan itu, kemudian aku dimasukkan Allah ke surga, niscaya aku malu. Ketemu siapa? Rasulullah, fayandur fi wajhi, kemudian Rasul melihat wajah aku, malu. Atau ingat enggak? Ada orang yang pernah membunuh pamannya Nabi enggak sudi melihat wajahnya siapa? Siapa? Wahsy. Ya, Wahsy kan yang membunuh siapa? Hamzah. Hamzah itu satu pamannya Nabi, dua saudara sesusuan. Jadi ikatannya sangat apa? Dekat. Ya saudara, ya paman, ya saudara sesusuan. Fayanduru fi wajhi, bagaimana Rasulullah ketemu Wahsy datang masuk Islam, ya diterima Islamnya, tapi Wahsy ente jangan lihat, jangan sampai aku kelihatan diri. Sampai Wahsy ini setiap ketemu Nabi diperpaling, kasihan Wahsy. Sedih dia. Akhirnya dia berkata, tidak ada yang bisa menebus kesalahanku. Dulu aku membunuh dengan hirbaku ini, tombak kecil itu ya. Sebaik-baik manusia, maka aku harus membunuh sejelek-jelek manusia dengan gerbaku ini. Maka dia ikut perang apa? Memerangi siapa? Musailamah Al-Kadzdzab, dan dia termasuk yang membuktikan itu. Kemudian ikhwatal iman, terbunuhlah Husain radhiyallahu anhu. Man qutila mal Husain min ahli baiti, siapa saja yang gugur bersama Husain. Qutila min abna'i Ali bin Abi Thalib, ya anaknya Ali, banyak yang gugur di situ. Anaknya Ali langsung saudara-saudaranya Husain. Siapa saja? Husain sendiri, Ja'far bin Ali, Abbas bin Ali, Abu Bakar bin Ali. Nek Abu Bakar itu benci sama, nek Ali benci sama Abu Bakar, ngapain Ali ngasih nama anaknya dengan apa? Wa Muhammad wa Utsman bin Ali ada juga. Lah kalau Ali itu benci sama Utsman bin Affan, ngapain anaknya dikasih nama apa? Utsman. Wa min abna'il Husain, anak-anaknya Husain banyak yang gugur. Abdullah bin Husain, ya, wa Ali bin Husain, wa Ali al-Akbar, ghair Ali Zainal Abidin. Ini beda dengan Ali Zainal Abidin, beda lagi nih. Sama-sama Ali tapi beda. Abnail Hasan, termasuk anak-anaknya Hasan ikut juga, yaitu Abdullah bin Hasan, Al-Qasim bin Hasan, dan Abu Bakar bin Hasan. Jadi anaknya Hasan ada yang namanya Abu Bakar, anaknya Ali sendiri juga ada yang namanya Abu. Wa min abna'i Aqil, anak-anaknya Aqil. Aqil siapa ini? Aqil bin Muslim bin Aqil bin Abi Thalib. Iya betul kan? Muslim bin Aqil kemarin kan. Nah, ini Aqil. Aqil ini apanya Husain? Paman. Jadi Abu Thalib punya anak banyak. Aqil bin Abi Thalib. Siapa lagi? Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib. Lah, abna'i Aqil, Ja'far bin Aqil, Abdullah bin Aqil, Abdurrahman bin Aqil, Abdullah bin Muslim bin Aqil yang kemarin itu. Wa Muslim bin Aqil kana qad qutila bil Kufah, yang kemarin Muslim bin Aqil. Wa min auladi Abdullah bin Ja'far, anak-anaknya Abdullah bin Ja'far juga ikut di sini. Aunun bin Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, Muhammad bin Abdullah bin Ja'far. Sab'ata asyara rajulan kullu min ahli bait, 17 orang semuanya ahli bait. Qutilu fi hadil ma'rakah, terbunuh dalam perang ini. Ghairil mutakafiya ziyadan alaihi Muslim bin Aqil kana qutila fi Kufah. Kemudian ikhwatal iman, terjadi banyak peristiwa-peristiwa aneh ya tentang terbunuhnya Husain ini, tetapi banyak juga cerita-cerita yang apa? Dhaif. Ya, amaru yamin annas sama asarat tumtiru daman, ya, orang-orang ahli khurafat senengan ini, bahwa ketika terbunuhnya Husain itu langit hujan darah. Wa annal judar lutikhat bitima, dinding-dinding penuh dengan darah.
Wa annahu ma yurfa'u hajarun illa yujad tahtahu, dan tidaklah batu diangkat dari tanah kecuali di bawahnya pasti nerembes apa? Darah. Wa annahu ma yudbakhuna jazuran illa sara kullu dam, kalau menyembelih unta semuanya jadi darah. Wa hadhihi kulluha akadzib, ini semuanya adalah akadzib. Iya, apa namanya? Iya, dusta-dusta, enggak ada hoak, ya. Wa turahatun laisa laha sanadun, enggak punya sanad. Enggak punya sanad yang sahih ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada sanad yang sahih. An Ummi Salamah, dari Ummu Salamah, qalat kana Jibril indan Nabi. Waktu itu Jibril bersama Nabi. Wal Husain ma'i, sedangkan Husain sama aku, sama Ummu Salamah. Fabakal Husainu, Husain nangis. Fataraktuhu, aku tinggalkan Husain. Siapa yang tinggalkan ini? Ummu. Fadakhala ala Nabi, maka Husain datang ke Nabi, terus mendekat ke Nabi. Maka Jibril berkata, atuhibbuhu ya Muhammad, apakah kamu cinta sama anak kecil ini? Faqal na'am, inna ummataka sataktuluhu, nanti umatmu akan membunuhnya. Wa in syi'ta ra'aituka min turbatil ardi, kalau engkau mau akan saya tunjukkan kepadamu tanah di mana Husain terbunuh. Fa'arahu iya fa'idal ardu yuqal lahal Karbala. Setelah dilihat ternyata itu tanah apa? Karbala. Ini dikeluarkan Imam Ahmad. Tapi hadis ini seperti yang saya katakan tadi apa? Dhaif. Nah, jadi yang aneh-aneh itu banyak dhaifnya. Wallahu a'lam bissawab, itu yang bisa saya sampaikan. Dan adzabud dunya qabla al-akhirah. Ya, hukuman orang yang membunuh Husain, orang yang terlibat dalam pembunuhan Husain matinya jelek. Ya, disebutkan di sini panjang lebar, fulan. Ya, terus man qatalal Husain, ada penjelasan siapa yang bunuh Husain. Diterangkan di sini bahwa yang bunuh Husain adalah orang-orang apa? Orang-orang Kufah. Dan di sini ada celaan ahli bait terhadap Syiahnya. Kemarin saya katakan Syiah itu maknanya apa kemarin? Pengikut, pendukung. Dulu itu gitu, Syiatu Muawiyah, Syiatu Ali. Sebagaimana Ali punya Syiah, Muawiyah juga punya Syiah. Tetapi lambat laun Syiah ini berubah dari istilah bahasa yang artinya pengikut menjadi kelompok dalam definisi tertentu. Bisa dipahami nggih? Ya, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya ini sudah saya sampaikan ya, nggak tahu beberapa tahun yang lalu. Cuma ini kan ngulang karena bulan Muharram aja. Jadi insya Allah pada pertemuan akan datang kita kembali ke pembahasan apa? Kaifa amalahum, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan sesama manusia dan semua manusia. InsyaAllah itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.